Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketika kita mempelajari Al-Quran, seringkali kita mendengar istilah Maki dan Madani. Umumnya dijelaskan bahwa Maki adalah ayat yang turun sebelum hijrah, dan Madani adalah ayat yang turun setelah hijrah. Namun, kenyataannya ada beberapa fakta menarik yang jarang dibahas dalam kajian-kajian umum. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa penentuan Maki dan Madani bukan berdasarkan tempat turunnya, tetapi berdasarkan waktu turunnya. Jadi, walaupun sebuah ayat turun di Mekah setelah hijrah, ayat tersebut tetap dikategorikan sebagai Madani. Namun, yang lebih menarik lagi adalah para ulama tidak hanya membahas ayat Maki dan Madani. Mereka juga mengkaji kondisi-kondisi khusus ketika wahyu diturunkan. Misalnya, ada ayat yang turun saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan atau safar. Bayangkan, Al-Quran tidak hanya turun ketika Rasulullah SAW berada di rumah atau di masjid. Wahyu juga turun saat beliau berada di tengah perjalanan, dalam peperangan, bahkan ketika sedang memimpin umat di berbagai tempat. Contohnya, Quran Surat Al-Fath ayat 1 turun ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Contoh lagi, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 turun saat Haji Wada di Padang Arafah sebagai penanda sempurnanya agama Islam. Selain itu, beberapa ayat dalam Quran Surat At-Taubah seperti ayat 308 sampai 309 turun ketika perjalanan menuju perang Tabuk untuk menguatkan kaum muslimin dan menegur orang-orang yang enggan berangkat. Hal ini menunjukkan bahwa petunjuk Allah selalu hadir, bahkan ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan. Sahabat sekalian, para ulama bahkan mengembangkan kajian yang lebih rinci lagi. Mereka membahas ayat yang turun pada malam hari dan ayat yang turun pada siang hari. Mereka membahas ayat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota dan ayat yang turun ketika beliau sedang safar. Bahkan ada beberapa pembahasan tentang ayat yang turun pada musim tertentu dan dalam situasi tertentu. Mengapa hal ini penting? Karena dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat, kita dapat memahami pesan Al-Quran dengan lebih mendalam. Kita tidak hanya membaca teksnya, tetapi juga memahami kondisi yang melatar belakangi turunnya surah wahyu tersebut. Selain itu, ada hikmah besar dari pembagian Maki dan Madani. Pada fase Mekah, Al-Quran lebih banyak berbicara tentang tauhid, keimanan kepada hari akhir, surga dan neraka, dan kisah-kisah para nabi. Tujuannya adalah membangun hati dan keyakinan umat Islam yang saat itu masih lemah secara jumlah dan kekuatan. Setelah hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat yang mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti hukum keluarga, ekonomi, pendidikan, hubungan sosial, hingga pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajarkan perubahan secara bertahap. Iman dibangun terlebih dahulu, kemudian hukum dan aturan diterapkan. Inilah pelajaran yang sangat relevan bagi kita hari ini. Banyak orang ingin melihat perubahan yang cepat, tetapi lupa membangun fondasinya. Padahal Al-Quran mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari pembinaan akidah, akhlak, dan karakter. Sahabat sekalian, ilmu Maki dan Madani bukan sekedar membahas di mana dan kapan ayat turun. Ilmu ini mengajarkan strategi dakwah, tahapan pendidikan, dan cara membangun peradaban. Bahkan, dari pembahasan ayat-ayat safar, kita belajar bahwa petunjuk Allah selalu hadir dalam setiap perjalanan kehidupan manusia. Semoga kita semakin mencintai Al-Quran, tidak hanya dengan membacanya, tetapi juga dengan memahami sejarah dan hikmah di balik turunnya setiap ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.